Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sudah memasuki separuh kedua atau separuh terakhir bulan Ramadan. Untuk nanti malam tanggal 17 Ramadan itu terkenal dengan peringatan nuzul Quran. Al-Quran turun pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini memang dirahasiakan karena agar orang menjaring, agar orang tidak semata-mata melulu pada malam itu saja beribadah. Namun di setiap malam nanti siapa tahu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi untuk pendapat kapan jatuhnya Lailatul Qadar, ini memang Allah sendiri yang merahasiakan. Namun ada beberapa qaul, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan ya mulai tanggal 1 itu. Ada yang mengatakan tanggal 1 itu Lailatul Qadar. Makanya memungkinkan seandainya tanggal 17 itu Lailatul Qadar. Dan Al-Quran dulu turun tahap pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yakni di langit dunia itu satu gelondong utuh. Jadi Al-Quran satu tahap sekali turun semua. Kemudian untuk tahap selanjutnya secara bertahap sedikit demi sedikit sesuai dengan peristiwa atau keadaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran turun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad ini selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dan ini waktu yang tidak sedikit. Makanya orang tidak terburu-buru ya, jangan terburu-buru memperoleh ilmu yang langsung sebanyak-banyaknya, atau mungkin hafalan langsung sebanyak-banyaknya, atau penerapan syariat yang langsung serta-merta menyeluruh. Nah, ini semua memang butuh proses, semua ada tahapan-tahapan. Dan untuk Lailatul Qadar sendiri, kalau Rasulullah mengisyarahkan, carilah di 10 malam terakhir Ramadan. Lebih khusus lagi pada tanggal-tanggal ganjil. Ya, meskipun Imam Ghazali serta Imam Abdul Hasan Asyadzali merumuskan Lailatul Qadar bisa dilihat dari awal Ramadan itu hari apa, nanti jatuhnya pada 10 hari terakhir yang ganjil. Jadi sekali lagi untuk Lailatul Qadar itu memang misteri ilahi. Jadi bayangkan kalau orang salah hisab atau salah ru'yah, salah perhitungan dalam menentukan Ramadan ini, tentunya mempengaruhi ganjil genap. Geser 1 hari akan berpengaruh terhadap ganjil genap tersebut. Dan kalau ketentuan umum Lailatul Qadar itu memang suasananya cerah, anginnya sepoi-sepoi,
Jadi saat itu nikmat untuk ibadah, nikmat pula untuk istirahat, tidur. Jadi nanti bisa diketahui kalau sudah pagi harinya matahari terbit, di situ matahari redup, tidak terpancar panas seperti biasanya. Jadi matahari warnanya kemerah-merahan, tidak seperti biasanya. Jadi sinarnya itu tidak menyengat, dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pada malam harinya itu malaikat menyentuh dengan sayap, ya, malaikat Jibril menyentuh. Nah, orang-orang yang tersentuh sayap ini hatinya akan terenyuh. Jadi kulitnya merinding, matanya berderai air mata atau berkaca-kaca. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ciri-cirinya adalah dia akan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ada peningkatan dalam dirinya, ada sesuatu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan dulu pernah ada riwayat Lailatul Qadar itu saat itu pernah hujan, ya, pernah ya, walaupun seringnya cerah dan tidak ada hujan. Ya, ini memberi angin segar bagi mereka yang ijtihadnya keliru, ya, atau mungkin penentuan awal Ramadan meleset, ya, di antara ganjil genap. Nah, ini nanti bisa ada potensi, ya, kebenaran-kebenaran. Karena ijtihad itu kalau benar ganjarannya double, kalau salah ganjarannya 1. Kita lanjutkan Mukhtarul Ahadits halaman 84. Bismillahirrahmanirrahim. Sittatu asya'a utawi 6 pira-pira perkara iku tuhbitu nglebur apa sittah al-a'mala ing pira-pira ngamal. Ada 6 perkara yang bisa melebur amal. Jadi pahalanya itu bisa berkurang, bahkan lenyap. Al-istighalu hiya sibuk bi'ayubil khalqi kelawan pira-pira aibe makhluk. Yang pertama, menyibukkan diri dengan aib atau kekurangan orang lain. Jadi dia tidak sadar bahwa dia juga punya aib. Jadi gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak jelas. Wa qaswatul qalbi lan atose ati. Yang kedua, kerasnya hati. Jadi hati kalau sudah keras ini diibaratkan sekeras batu, bahkan jauh lebih keras lagi. Wa hubbud dunya lan demen donya. Yang ketiga, cinta dunia. Jadi dalam hatinya yang difikirkan hanya melulu keduniawian. Nah, cinta dunia ini merupakan pangkal segala kesalahan. Jadi sedikit-sedikit ukurannya materi, ya, sedikit-sedikit wani piro. Wa qillatul haya'i lan sidike isin. Yang keempat, sedikit rasa malu. Jadi orang kalau kemaluannya hilang, maksudnya rasa malunya tidak ada dalam hatinya, dia pasti akan melakukan keburukan apapun.
Jadi malu yang baik adalah malu yang membawa kebaikan. Kalau malu yang membawa keburukan, ya ini namanya tidak baik. Kemudian watul amalilan dawane angan-angan. Yang kelima, panjang angan-angan. Jadi orangnya suka mengandai-andai, orangnya berhalusinasi atau terlalu banyak impian yang sangat mustahil untuk menjadi kenyataan. Jadi misalnya dia banyak mengandai-andai, andaikan aku hidup 1000 tahun lagi, andaikan punya harta banyak, punya istri banyak dan sebagainya. Wa zalimun lan ngani ngoyo, layan tahi kang ora katok, ora mareni sapa zalim. Yang keenam, orang yang zalim, orang yang menganiaya yang tak pernah berhenti. Jadi dia gemar untuk melakukan kezaliman. Jadi tidak rela kalau melihat orang senang. Jadi orang ini selalu usil ya. Jadi tidak nyaman kalau ada orang baik-baik. Ini hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Satakunu bakal ono apa fitanun piro-piro fitnah. Alqa itu utawi wong kang lungguh. Fiha ing dalam fitan iku khairun luwih bagus minal qaimi tinimbang sangking wong kang jumeneng. Akan ada fitnah-fitnah, akan ada cobaan-cobaan. Lah ini mungkin bisa kita rasakan ya di zaman akhir ini. Di zaman semuanya serba canggih. Jadi Rasul mengatakan orang yang duduk pada zaman itu lebih baik daripada yang berdiri. Kemudian orang yang berdiri lebih baik pada zaman itu daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan pada zaman itu lebih baik daripada orang yang berlari. Jadi ini isyarah semakin orang membatasi dirinya dalam bergerak, ini akan semakin baik. Nah, apalagi di musim pandemi ini, di orang-orang dibatasi pergerakannya, aktivitasnya. Jadi ini agaknya pas dengan perkembangan zaman yang ada. Wal qaim utawi wong kang jumeneng fiha ing dalem fitan iku khairun luwih bagus minal masyi tinimbang saking wong kang mlaku. Wal masyi utawi wong kang mlaku fiha ing dalem fitan iku khairun luwih bagus minas sa'i tinimbang saking wong kang mlayu. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Jadi daripada berlari mending jalan, daripada jalan mending berdiri saja, daripada berdiri mending duduk. Nah, ini maksudnya orang-orang yang lebih banyak terkena musibah, terkena fitnah, ini adalah yang paling banyak pergerakannya atau keluarnya. Dan ada redaksi hadis Rasul, salamatur rajuli fil fitani ayyal zama baitah. Keselamatan seseorang pada waktu terjadi musibah malapetaka, hendaklah orang itu menetap di dalam rumahnya. Dan sekali lagi mungkin masa-masa pandemi ini
ada yang memberlakukan lockdown atau pembatasan berskala tertentu, atau yang menganjurkan di rumah saja dan sebagainya. Ya, meski demikian harus tetap berhati-hati, tetap waspada, tetap mohon kepada Allah. Semoga Allah melindungi, semoga Allah segera menyirnakan balak dan musibah. Sekali lagi, kalau di era modern semuanya serba canggih, fasilitas digital ya. Bahkan semua sekarang bisa tergantikan dengan HP ya, untuk transaksi pakai HP, untuk komunikasi pakai HP, untuk banyak aktivitas yang cukup hanya dengan satu genggaman, dengan usapan jemari yang lentik itu ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.